Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 4 chapter 1193 hadiah terakhir. Setelah mendengar apa yang dia katakan, Jenderal Bailing juga secara bertahap menunjukkan ekspresi kaget, dan bertanya dengan tatapan matanya. Yan Xinghe buru-buru mengangguk. Dimengerti. Jenderal Bailing berdiri dan berkata kepada staf mayor jenderal, tutup layar dulu. Meskipun staf mayor jenderal tidak tahu apa yang terjadi, sang jenderal berkata begitu, dia secara alami mengikutinya dan buru-buru menutup layar. Jenderal Bailing berkata dengan suara yang dalam, karena beberapa keadaan khusus, penayangan ini untuk sementara ditangguhkan, jadi mari kita kembali ke posmu dulu. Tanpa penjelasan, para jenderal yang hadir tidak bisa tidak saling memandang untuk sementara waktu. Tapi sebagai komandan, otoritas Jenderal Bailing di Armada ke-7 tidak diragukan lagi. Setelah semua jenderal pergi, Yan Xinghe menghela nafas lega dan menatap Jenderal Bailing dengan senyum masam. Ekspresi Jenderal Bailing juga agak aneh saat ini, dan dia berkata kepada staf mayor jenderal dengan suara yang dalam, lanjutkan main layar, mari kita lihat. Ya, staf mayor jenderal membuka kembali layar. Ketiga orang dalam gambar itu bisa melihat dengan jelas, dan ketika dia melihat dengan seksama, Jenderal Bailing tidak bisa menahan napas dalam-dalam. Bagaimana mungkin itu seorang wanita? Apakah kamu yakin membacanya dengan benar? Jenderal Bailing bertanya lagi pada Yan Xinghe. Yan Xinghe tersenyum pahit, komandan, yang lainnya adalah Bai Xiuxiu. Ini sangat mirip, pasti ada hubungannya dengan Lan Xuanyu. Meskipun itu adalah pakaian wanita, ketika Bai Xiuxiu tidak diganti sama sekali. Ya, dalam gambar itu, keduanya bukankah wanita ini begitu akrab? Ekspresi Jenderal Bailing juga menjadi menarik, anak ini, ada cara. Yan Xinghe berkata dengan tercengang, meskipun saya tidak tahu mengapa dia seperti ini, tidak ada keraguan bahwa latensi mereka akan sangat berhasil. Masalah ini sangat penting, komandan, saya pikir kita harus melapor ke federasi secepat mungkin. Jangan biarkan ini terjadi. Jika informasi tersebut tersebar, jika tidak, saya khawatir akan ada risiko mengungkapkan identitas mereka. Kami dapat membeli data gambar ini, tetapi sulit untuk menjamin bahwa informasi mereka di federasi akan bocor melalui penyelidikan yang cermat. Sekarang pengintaian mereka sangat penting bagi kami. Penting. Saya belum kembali selama beberapa bulan, tetapi tampaknya mereka telah benar-benar terintegrasi ke dalam bintang naga. Jika saya tidak salah ingat, seni bela diri Lan Xuanyu pasti terkait dengan naga. Saat dia kembali, saya punya firasat. Itu pasti bisa memberi kita informasi yang lebih menakjubkan. Sama seperti perkenalan dengan Ksatria Naga terakhir kali. Petik 2. Jenderal Bailing mengangguk sedikit, itu saja. Saya pribadi melapor ke Departemen Militer dan mencantumkan informasi ini sebagai rahasia. Itu harus dilindungi. Baik untuk mereka. Petik 2. Komandan Ketenaran. Yan Xinghe menarik napas lega. Jenderal Bailing tersenyum dan berkata, saya hanya menantikan mereka. Mereka dapat segera kembali dan membawa kembali beberapa rahasia lagi. Akademi Shrek memang Akademi Shrek. Hanya Shrek yang dapat mengembangkan murid yang luar biasa seperti itu. Ayo. Sebagai senior absolut di militer, dia bisa mengatakan ini, yang menunjukkan pengakuannya atas Akademi Shrek. Setelah berbicara, dia tidak menunda dan segera menghubungi markas militer. Mereka bisa mendapatkan data gambar ini, dan armada lain harus mendapatkannya juga. Tidak diketahui apakah itu akan menyebarkannya di dalam federasi. Ini harus dihentikan untuk pertama kalinya. Draco. Di atas panggung Shenglong, ketika Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu sekali lagi naik ke panggung. Ini berbeda dari sebelumnya. Atmosfer di platform Shenglong tampaknya sedikit dipadatkan, dan naga tingkat dewa yang datang untuk menonton pertempuran telah menunggu di pilar naga. Para ksatria naga belum datang. Gerbang besar berwarna perak masih terbuka. Tidak ada keraguan bahwa ksatria naga akan datang hari ini. Ini adalah final terakhir. Aku hanya tidak tahu berapa banyak ksatria naga yang akan datang. Qi Tianlong datang lebih awal daripada Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu melihat dua wanita itu. Qi Tianlong mengangguk ke arah mereka. Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu juga mengembalikan hadiah itu. Meski final akan segera final, karena Qi Tianlong telah menyatakan kebaikannya kepada mereka sebelumnya, hubungan kedua belah pihak tidak terlalu antagonis.
Siapapun yang menang hari ini akan memenangkan kontes Tanglong. Dari Huang Yuanlong, Lan Xuanyu sudah mengetahui manfaat memenangkan kejuaraan Tanglong. Manfaat tambahannya adalah memasuki dunia naga sekali, yang merupakan hadiah yang tidak dimiliki oleh juara asli kompetisi Tanglong. Hadiah lainnya termasuk, selama pemilihan Ksatria Naga, juara kontes Tanglong berhak memilih naga secara paksa. Dengan kata lain, naga yang dipilih sebagai juara tidak dapat dilawan, jika tidak maka akan mendapat tekanan yang luar biasa dari seluruh keluarga naga. Ini juga alasan mengapa Qitianlong belum memiliki naga hingga sekarang, dan mereka yang tertarik untuk memenangkan kejuaraan kontes Shenglong tidak akan memilih naga terlebih dahulu. Tetapi manfaat ini jelas tidak berguna bagi Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu. Namun selain itu, juara kontes Shenglong juga disebut dengan Yalong Knight. Dengan kata lain, ini adalah arti orang pertama di bawah Ksatria Naga. Status Ksatria Yalong tidak kalah dengan penguasa kota besar, dan statusnya sangat dihormati. Hampir semua Ksatria Naga Asia pasti akan lolos dalam seleksi Ksatria Naga di masa depan dan menjadi Ksatria Naga cadangan. Manfaat terbesar yang akan didapat Ksatria Yalong adalah membangun aula kekuatan naga khusus untuk Ksatria Yalong. Independen dari aula Longli Kota. Huang Yuanlong memberitahu mereka bahwa karena kota Hongleong adalah keberadaan terakhir dari semua kota utama, aula kekuatan naga di kota Hongleong sebenarnya relatif lemah. Namun, aula kekuatan naga Ksatria Yalong dibangun sesuai dengan standar Ksatria Naga. Meskipun tidak bisa dibandingkan dengan berlatih langsung di alam naga, ini juga tempat yang sangat bagus. Dengan Dragon Power Hall seperti itu, akan sangat bermanfaat bagi pengembangan Ksatria Yalong. Terutama ketika pemilihan Ksatria Naga akan berlangsung dalam beberapa tahun, aula kekuatan naga seperti itu hampir menjadi bukti dari Ksatria Naga. Dan inilah yang paling dihargai Lan Xuanyu. Jika balai kekuatan naga seperti itu dapat diperoleh, energi naga yang dia dan Bai Xiuxiu kembangkan tidak akan berkurang. Pada saat yang sama, Anda dapat mengubah energi naga melalui binatang pemburu harta karun dan memberikannya kepada mitra Anda untuk dibudidayakan. Ini akan memberi kesempatan pada rencananya untuk diselesaikan. 1. Karena itu, dia bertekad untuk memenangkan pertandingan ini. Klan naga sangat murah hati kepada rakyatnya sendiri, terutama keturunannya yang luar biasa. Setelah masuk final kemarin lusa, mereka diganjar lagi. Imbalannya adalah lunas. Ya, bukan Dragon Marrow dan Dragon Crystal. Itu lunas. Tiba-tiba, terdengar seperti, di manakah kristal naga dan sumsum naga berharga di tulang lunas. Namun pada kenyataannya, imbalan lunas adalah lunas lengkap naga raksasa. Dan itu adalah lunas lengkap dengan kristal naga dan sumsum naga. Kaisar Doj memberitahu mereka bahwa manfaat terbesar dari lunas utuh dapat digunakan sebagai kursi sekunder. Apa kursi sekunder itu arti dari naga kedua? Klan naga memiliki metode rahasia yang dapat menyempurnakan tulang naga lengkap ini menjadi naga hantu. Itu adalah naga tulang, kontrol melalui kesadaran ilahi. Bahkan jika naga tidak ada, naga hantu semacam ini yang dapat ditempatkan di ruang penyimpanan juga dapat membuat Ksatria Naga langsung menjadi Ksatria Naga tulang. Manfaat semacam ini tidak sebanding dengan kristal naga dan sumsum naga saja. Bahkan jika semua Ksatria Naga cadangan tidak semuanya dilengkapi dengan kursi wakil. Naga biasa bahkan tidak memikirkannya. Hanya 18 Ksatria Naga yang pasti memiliki kursi wakil. Lunas yang diberikan Lan Xuanyu berjarak 150 meter, kuat dan besar. Dilihat dari tulang naga itu sendiri, itu adalah tulang naga dengan atribut kekuatan, tapi tidak mungkin untuk membedakan naga yang mana. Sayap naga itu lebar, tulangnya kuat, dan kristal naga serta sumsum naga lengkap. Bahkan ada fluktuasi kesadaran dewa yang menjulang, yang jelas merupakan kelas tertinggi absolut di antara tulang naga lengkap yang ada. Itu adalah Luolan, penunggang naga hitam, yang secara pribadi memilih hal-hal yang baik untuknya. Tentu saja tulang naga Lan Xuanyu ini tidak memenuhi syarat untuk memurnikannya menjadi naga hantu. Hanya setelah memiliki kesadaran dewa dapat dimurnikan melalui kristal naga. Dia perlu melangkah lebih jauh. Namun mempertahankan lunas ini, juga akan menjadi sumber daya yang sangat baik di masa depan. Mereka yang bisa memiliki kristal naga pasti naga atas. Soul Land 4 Chapter 1194, Jika aku menangimu menikahi aku, jika aku kalah aku menikahimu. Selain itu, ketika Lan Xuanyu mendapatkan tulang naga ini, dia tahu bahwa itu pasti bukan tulang asli Tianlong Xing, itu pasti berasal dari dunia naga, karena itu adalah tulang naga asli. Dia adalah pewaris garis keturunan Dewa Naga,
jadi hanya dengan melihat tulang naga, dia bisa langsung merasakan bahwa lawannya bukanlah naga palsu. Tidak hanya diberikan pada lunas, tetapi juga cincin yang berisi lunas. Pada cincin itu, ada sumber kristal kosong berwarna perak cemerlang, seukuran ibu jari. Ini jelas merupakan kristal sumber kosong paling murni yang pernah dilihat Lan Xuanyu. Ruang di dalamnya sangat buruk, dan lunas seperti ini sangat kosong. Jelas lebih dari 10 kali lipat ruang cincin takdir yang mekar. Jika bukan karena hal yang bertahan di cincin takdir, itu akan jauh dari sebanding. Bagi Lan Xuanyu, yang ingin menjarah lebih banyak sumber daya dan membawanya kembali ke planet asalnya, cincin penyimpanan ruang angkasa yang luar biasa ini jelas merupakan hal yang luar biasa. Sumsum naga, kristal naga, lunas lengkap. Setelah perempat final, ketiga penghargaan ini telah menghasilkan banyak uang bagi Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu. Jika mereka bisa memenangkan final hari ini, Dragon Power Hall tingkat atas akan menjadi hadiah terakhir mereka. Hanya Ksatria Yalom yang berhak mendapatkan hadiah. Semua ini sangat menggoda. Tentu saja, premisnya adalah mereka bisa mengalahkan lawan di depan mereka. Qi Tianlong tidak berbeda dengan di hari-hari damai, hanya saja senyum yang dia tunjukkan ketika dia melihat mereka, sedikit lebih kaya, sepertinya matanya penuh penghargaan, tetapi dia tidak bermaksud mereka sebagai lawan. Merasa mereka menatapnya, Qi Tianlong mengambil inisiatif untuk berjalan, matanya tertuju pada Lan Xuanyu, dan dia tersenyum dan berkata, "Lan, dalam pertempuran hari ini, aku akan mengalahkanmu. Bagaimana kalau kita bertaruh?" Lan Xuanyu samar-samar berkata, "Apa yang harus dipertaruhkan?" Qi Tianlong berkata, "Jika aku menang, kamu akan menikah denganku. Jika aku kalah, aku akan menikahimu." Begitu pernyataan ini keluar, mata Lan Xuanyu menjadi tumpul. Apa kejadian? Apakah orang ini di sini untuk melucu? Bai Xiuxiu di sampingnya tertawa dengan engah. Dia benar-benar tidak boleh menertawakan acara yang begitu serius, tetapi kata-kata Qi Tianlong benar-benar membuatnya tidak bisa menahannya. Lagi pula, apa yang dikatakan pria ini sangat serius, seolah dia mengatakan sesuatu yang lebih normal. Lan Xuanyu memandang Qi Tianlong dan berkata dengan tatapan aneh, "Apakah kamu menang atau kalah, kamu memiliki keuntungan." Qi Tianlong menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, aku menang. Kamu akan mendengarkan aku di masa depan. Aku kalah. Sekarang, aku akan mendengarkanmu. Sampai aku bisa mengalahkanmu." Mulut Lan Xuanyu bergerak-gerak, apakah klan naga ini begitu tidak tahu malu? "Mengapa aku harus menikahimu?" Qi Tianlong tersenyum tipis dan berkata dengan mata yang dalam, "Karena, di antara naga, hanya aku yang layak untukmu." Lan Xuanyu berkata dengan acuh tak acuh, "Aku sudah memiliki keluarga kerajaan. Kontrak milenium." Qi Tianlong berkata, "Itu tidak masalah. Saya dapat meminta guru untuk mengambil keputusan untuk kami. Tidak peduli siapa Anda dapat menjadi istri saya. Terlebih lagi, kami pasti akan menjadi ksatria naga di masa depan." Pada level ksatria naga, kekuatan pengikat kontrak tidak lagi dalam cakupan perhatian saya. Petik 2. Lan Xuanyu berkata, "Kamu terlalu banyak berpikir. Ini adalah pertandingan, bukan kencan buta. Aku tidak menyukaimu." Petik 2. Qi Tianlong tersenyum di wajahnya. "Masih belum berkurang, suka perlahan. Namun, jika Anda menemukan keberadaan yang cukup cocok dengan Anda, itu mungkin hanya sekali dalam hidup Anda. Jika Anda bertemu, Anda tidak dapat melewatkannya." Hati Lan Xuanyu tidak bisa berkata-kata, dan Bai Xiuxiu di sebelahnya telah memalingkan muka, bahu satu persatu. "Apakah kamu di sini untuk mematahkan semangat juangku?" Lan Xuanyu hampir berkata, "Apakah kamu di sini untuk melucu?" Qi Tianlong menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya tidak perlu menghancurkan semangat juang Anda sama sekali, karena saya memiliki keyakinan mutlak bahwa saya akan menang. Selain itu, saya tidak akan berbelas kasihan dalam pertempuran. Kami naga, pria menaklukkan wanita, kami harus selalu berjuang untuk menang. Walaupun kau tidak menyukaiku, jika aku meyakinkanmu, kau akan tetap menjadi istriku." Sama seperti penunggang naga hitam, bukankah istrinya juga naganya? Berjuang seumur hidup, tapi namun, Tuan Luolan masih harus menungganginya. Apa? Naga ksatria naga hitam, naga yang dipaku duri naga, dia tidak tahu apa materi istrinya. Baik Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu merasa bahwa ketiga pandangan mereka akan segera dihancurkan. Lan Xuanyu menarik napas dalam-dalam, "Jika Anda ingin mengalahkan semangat juang saya, Anda telah gagal. Sebaliknya, Anda telah sangat merangsang semangat juang saya. Karena saya sama sekali tidak menyukai Anda."
Lebih baik ubah taruhan. Jika Anda menang, saya akan menikahi Anda. Jika Anda kalah, Anda akan mengenali saya sebagai tuan dan menjadi pelayanku. Berani. Qi Tianlong tertegun, dia jelas tidak menyangka Lan Xuanyu akan mengatakan ini jika klan naga atas mengenali tuannya, bahkan naga dari ksatria naga pun mustahil. Bisa dibilang tidak ada preseden dalam sejarah naga. Sebagai pemimpin di antara ras naga atas, dan murid utama pertama dari ksatria naga kontemporer, dia pasti akan menjadi eksistensi dari ksatria naga di masa depan. Tidak terbayangkan kalau dia mengakui tuannya sebagai seorang pelayan. Qi Tianlong ragu-ragu. Lan Xuanyu berkata dengan tenang, kamu bahkan tidak punya nyali untuk menjadi suamiku. Bagaimana bisa ada hal yang semurah itu? Taruhanmu awalnya tidak adil. Jika aku menikahimu sebagai istri, itu berarti tinggal bersamamu selama sisa hidupku, melepaskan segala sesuatu tentang aku dan mengutamakanmu. Jika kamu ingin bertaruh padaku seumur hidup, gunakan saja hidupmu untuk bertaruh. Qi Tianlong menarik napas dalam-dalam, dorongan di hatinya hampir membuatnya berseru dan setuju. Dia secara alami yakin bahwa dia dapat mengalahkan Lan Xuanyu, tetapi dapatkah janji seperti itu dengan mudah diucapkan? Di hadapan begitu banyak naga tingkat tinggi, Feng Hao Doulo tingkat dewa ini pasti bisa mendengar suara mereka saat ini. Akan ada seorang ksatria naga untuk menyaksikan pertandingan ini segera. Setelah taruhan ditetapkan, tidak ada yang bisa kembali. Namun, saat ini dia terjebak dalam dilema. Meskipun dia yakin bisa mengalahkan Lan Xuanyu, dia tidak tahu berapa harga yang harus dia atasi. Transformasi Dewa Naga yang ditampilkan Lan Xuanyu selama pertempuran dengan Tang Lengxuan membuat Qi Tianlong merasa cemburu. Dia memilih untuk menunjukkan cintanya saat ini di depannya, bukan tanpa mengambil kesempatan untuk menekan keinginan bertarung Lan Xuanyu. Tapi dia tidak menyangka akan dikalahkan oleh Lan Xuanyu dan mengalahkan sang jenderal secara bergantian. Saat ini, dia berada dalam dilema. Jika dia tidak setuju, aura yang dia kumpulkan sebelumnya akan menjadi kontraproduktif, dan auranya akan lemah. Dalam situasi seperti itu, Lan Xuanyu lebih unggul sebelum pertandingan dimulai. Lebih penting lagi, dengan retret ini, bagaimana dia bisa melamar Lan Xuanyu lagi? Tidak ada yang namanya perjodohan dalam klan naga, meskipun kedudukan singgasana naga dihormati, namun tidak akan memaksa naga atas menikahi seseorang. Terlebih lagi, Lan Xuanyu juga didukung oleh ksatria naga. Dalam hal ini, meski tidak serta-merta membutuhkan kasih sayang timbal balik, setidaknya tidak mungkin Anda lemah. Tetapi bagaimana kita bisa menyelesaikan situasi saat ini tanpa menyusut? Untuk beberapa waktu, Qi Tianlong sangat malu. Tetapi jauh di lubuk hatinya, dia tidak bisa tidak mengagumi Lan Xuanyu secara diam-diam, dan dia semakin merasa bahwa hanya wanita seperti itu yang layak untuknya dan memenuhi syarat untuk menjadi istrinya. Saat ini, tiba-tiba terdengar suara pelan, bagaimana dengan janjinya? Ketika orang besar masih hidup, dia ingin gigih. Karena kamu pikir kamu bisa menang, apa konsekuensinya? Jika kamu tidak punya hati yang gigih, bagaimana kamu bisa mengatasi rintangan dan mencapai puncak? Mendengar suara ini, Lan Xuanyu dan Qi Tianlong terkejut pada saat yang sama. Detak jantung Lan Xuanyu berakselerasi hampir seketika. Meskipun dia telah mencoba yang terbaik untuk menahannya, tetapi tubuhnya tetap tidak bisa menahan tegang. Ini bukan pertama kalinya dia mendengar suara ini, dan terakhir kali dia mendengarnya, nyawanya hampir berada di tangan pemilik suara itu. Yang membuatnya semakin mendalam adalah proyeksi dari master suara inilah yang mengirim Guru Nana, yang diam-diam menjaganya, ke dalam api neraka bintang, hampir menyebabkan dia kehilangan Guru Nana selamanya. Solen 4 Chapter 1195-18 Ksatria Naga Kizi. Itu benar, pemilik suara ini adalah konstelasi pertama bintang naga, orang pertama yang sebenarnya di seluruh galaksi kuda naga, dan Guru Qi Tianlong di depannya. Mendengar suara ini, ekspresi Qi Tianlong tiba-tiba menjadi bersemangat, dan jatuh ke tanah dengan satu lutut ke arah pintu cahaya perak, dengan hormat memberi hormat, Guru. Pada saat ini, semua ras naga tingkat dewa yang hadir telah berdiri. Semua berlutut dengan satu lutut ke arah gerbang cahaya perak di pilar kekuatan naga mereka sendiri. Wajahnya penuh hormat. Sesosok melangkah keluar dari pintu terang, dengan rambut merah tua panjang tersampir di bahunya, wajah tampannya tampak baru berusia sekitar 30 tahun, langsing dan lurus, dengan senyum tipis di wajahnya. Terakhir kali saya melihat kursi pertama Tianlong, itu hanya proyeksi. Dia juga telah berubah menjadi bentuk manusia, tetapi itu hanya kejadian sesaat. Belakangan, dunia berbalik dan bertahan. Pada saat ini,
Suasana hati Lan Xuanyu yang kompleks dapat dibayangkan ketika melihat kursi pertama Tianlong ini lagi. Ini hampir seperti membunuh musuh ibunya. Jika ada orang yang paling ingin dia bunuh di Dragon Star, tidak diragukan lagi yang ini. Kursi pertama Tianlong tidak mengeluarkan aura yang kuat, sebaliknya, dia sepertinya tidak berbeda dari orang biasa. Berjalan ke Shen Longtai sambil tersenyum, semua mata secara alami terfokus padanya. Mengikuti kursi pertama Tianlong, yang pertama adalah kursi kedua yang pernah dilihat Lan Xuanyu sebelumnya. Dia juga bertanya pada Huang Yuanlong. Tempat kedua ini menempati peringkat kedua di antara 18 ksatria naga, kedua setelah ksatria naga Fajar Zhong Zichang yang pertama. Kekuatannya sangat kuat, dan ketika Tianlong pertama tidak ada, dia adalah pemimpinnya. Zhong Zichang adalah satu langkah di belakang Tianlong di tempat pertama setelah dia, seorang ksatria naga keluar dengan berani, beberapa di antaranya dikenal Lan Xuanyu dan beberapa tidak. Yang terpenting adalah, ketika semua angka keluar, tepat 18. Dengan kata lain, sebelum final kontes meningkatnya naga akan segera tiba, semua 18 ksatria naga dari bintang naga akan hadir. Tahukah Anda, di game sebelumnya, saat jumlah peserta terbanyak, hanya ada 7 ksatria naga. Kedatangan 18 ksatria naga membuat roh naga menembus seluruh platform naga yang meningkat. Di permukaan Shen Longtai, bahkan ada tubuh naga yang dibentuk oleh aura naga yang menari secara horizontal. Itu adalah bayangan naga seperti entitas nyata. Dengan 18 ksatria naga sebagai pusatnya, mereka terbang secara horizontal dan horizontal di Rising Dragon Platform. Pemandangan yang luar biasa, apalagi Lan Xuanyu dan Qi Tianlong tidak dapat mereka pikirkan. Bahkan para senior klan naga yang hadir semuanya terkejut. Mereka juga tidak pernah menyangka bahwa Rising Dragon Competition akan mempertemukan 18 ksatria naga. Bahkan dalam kontes seleksi ksatria naga, biasanya ada lebih dari 8 ksatria naga yang berpartisipasi, yang mana itu sudah sangat penting. Kontes Rising Dragon lebih lemah, dan 7 ksatria naga adalah yang terkuat. Kursi pertama Tianlong tidak muncul di kompetisi Tanglong berkali-kali. Tanpa diduga, bukan hanya dia yang datang hari ini, tapi semua ksatria naga berkumpul. Apakah permainan seperti itu harus begitu penting? Hati Lan Xuanyu secara alami sangat gugup, pikiran pertamanya adalah ini untuk dirinya sendiri. Namun tak lama kemudian dia membantah ide tersebut. Apakah perlu begitu banyak ksatria naga untuk menghadapinya dan Bai Xiu Xiu? Ini jelas tidak dibutuhkan. Ini adalah 18 ksatria naga, setidaknya lebih dari 12 adalah Feng Hao Doluo tingkat Dewa Super. Pada level ini, menghancurkan planet hanyalah masalah isyarat. Jangankan berurusan dengan mereka. Setelah Qi Tianlong dengan hormat memberi hormat pada kursi pertama Tianlong, dia berkata dengan sungguh-sungguh, saya akan mematuhi perintah guru saya. Kemudian dia berdiri dan dengan sungguh-sungguh berkata kepada Lan Xuanyu, taruhan Anda, saya setuju. Ketika dia menyetujui 3 kata ini, auranya langsung naik, dan matanya dipenuhi dengan kecemerlangan yang tegas dan gigih. Semua emosi mengungkapkan kepada Lan Xuanyu betapa bertekadnya dia untuk memenangkan permainan ini. Lan Xuanyu menyipitkan matanya dan mengangguk padanya. Tidak perlu kontrak sama sekali, ada 18 ksatria naga di sini untuk menyaksikan semua ini, jika ada yang menyesalinya, maka hampir tidak akan ditoleransi oleh para naga. Setiap orang dapat melihat bahwa agresivitas dan aura Qi Tianlong telah terkumpul seluruhnya. Dia tidak bisa kehilangan permainan ini. Tetapi apa yang tidak mereka ketahui adalah bahwa pada saat ini, keinginan bertarung di hati Lan Xuanyu telah dirangsang secara ekstrim. Qi Tianlong kalah, masalahnya adalah menjadi budak. Dia kalah, tapi dia ingin menjadi istrinya. Apa yang dia lakukan? Dia seorang pria. Oleh karena itu, pada saat ini, di hati Lan Xuanyu, garis keturunan Dewa Naga hampir tersulut. Qi Tianlong tidak bisa kehilangan permainan ini, bahkan dia tidak bisa kalah. Tianlong pertama tersenyum, terlepas dari apakah game ini menang atau kalah, ini akan menjadi pembicaraan yang bagus untuk klan nagaku. Ayo semuanya, mari kita dipromosikan. Seperti yang dia katakan, seberkas cahaya merah tua yang besar naik ke langit di bawah kakinya. Sinar cahaya ini berdiameter lebih dari 30 meter, yang jauh lebih besar dari pilar naga ras naga lainnya. Dia membawa tubuhnya ke langit. Tingginya lebih dari 150 meter dan mudah distabilkan. Para ksatria naga lainnya juga menaiki pilar naga mereka ke langit. Dibandingkan sebelumnya, pilar naga yang mereka gunakan saat ini jauh lebih tinggi. Pilar kekuatan naga dari Zhong Zichang, ksatria naga Fajar,
juga mencapai 120 meter, dan ksatria naga lainnya berada di atas 100 meter, tinggi dan rendah. Ini sepertinya telah menunjukkan kekuatan mereka yang sebenarnya. Dan dengan kemunculan 18 pilar naga ini, sang naga mengaum di seluruh platform Rising Dragon. Dalam sekejap, energi sang naga naik, dan 1000 naga terbang, seolah-olah telah kembali ke peristiwa akbar ketika kontes Rising Dragon baru saja dimulai. Bermandikan aura naga ini, kekuatan garis keturunan Lan Xuanyu, Bai Xiuxiu dan Qitianlong sendiri langsung naik ke puncak. Ketiganya bisa merasakan basis kultivasi mereka secara bertahap meningkat dalam situasi ini. Pada saat ini, Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu memperoleh banyak manfaat, tetapi Qitianlong sedikit mengernyit. Dia sudah berada di puncak di bawah level dewa, sebaliknya dia tidak bisa lagi menyerap energi naga, jika tidak dia akan mulai menerobos. Tidak mudah menembus level dewa, bagaimana Anda bisa bersaing? Oleh karena itu, dia hanya bisa menekan dan mencegah tubuhnya menyerap energi naga yang sangat kaya. 18 pilar naga didirikan, dan setelah 18 ksatria naga memimpin di kursi pertama naga, mereka semua mengambil tempat duduk mereka. Setelah itu, para pejabat senior dari aliansi naga langit yang duduk. Semua mata terfokus pada 3 Lan Xuanyu. Meski game ini telah menarik banyak perhatian, namun pada kenyataannya, semua orang yang menonton game ini secara langsung semuanya adalah Feng Hao Douluo level dewa. Tidak diragukan lagi ini adalah kesempatan langka bagi para naga yang dapat berpartisipasi dalam kompetisi semacam itu. Ini saat yang tepat untuk menunjukkan diri Anda. Tapi tidak ada keraguan bahwa di bawah aura ini, tekanan mereka juga sangat besar. Mengapa 18 ksatria naga berkumpul? Ngomong-ngomong, ini memiliki hubungan yang hebat dengan Lan Xuanyu. Justru karena dia telah mengalami perubahan kualitatif setelah menyerap energi umpan balik pada Rising Dragon platform yang menyebabkan diskusi besar di dalam ksatria naga. Tidak diragukan lagi bahwa setiap ksatria naga, termasuk naga duduk pertama, berharap untuk menyerap energi seperti itu dari platform naga yang naik untuk memberi makan kembali pada dirinya sendiri, sehingga garis keturunannya memiliki kemungkinan untuk berevolusi. Tapi siapapun yang mencobanya menjadi masalah. Tidak ada yang tahu berapa banyak energi warna-warni yang dapat diberikan kembali ke panggung Tanglong. Dengan basis kultivasi tingkat Dewa Super Ksatria Naga, mereka menginginkan evolusi garis keturunan, energi yang mereka butuhkan untuk diserap harus astronomi. Kemudian, sangat mungkin orang yang mencoba pertama kali akan menyerap semua energi umpan balik, dan orang yang mencoba kemudian tidak akan menyerapnya. Ini adalah sesuatu yang tidak ingin dihadapi Ksatria Naga. Terlepas dari posisi di dalam Ksatria Naga, meskipun itu adalah kursi pertama naga, tidak mungkin untuk menentukan siapa yang akan mencoba terlebih dahulu dan siapa yang akan mencoba nanti. Soul Land 4 Chapter 1196 final dimulai. Oleh karena itu, setelah beberapa hari diskusi intensif, kesimpulan akhirnya tercapai. 18 ksatria naga, coba bersama. Bersama dengan rangsangan darah, coba rangsang Shenlong Tai untuk melihat apakah ada umpan balik energi. Ini yang paling adil. Kapan itu akan dilakukan? Tepat setelah kontes naga berakhir. Oleh karena itu, hari ini mereka tidak hanya di sini untuk mengamati upacara, tetapi untuk para ksatria naga, lebih penting untuk melakukan eksperimen. Tidak masalah bagi mereka yang memenangkan kontes Tanglong. Yang penting adalah apakah seseorang dapat memiliki peluang evolusi garis keturunan. Hanya saja ini adalah rahasia di dalam klan naga, dan para ksatria naga secara alami tidak akan mengungkapkannya. Khusus untuk naga tingkat dewa lainnya. Ksatria naga itu menyendiri, dan tentu saja dia harus menjadi yang pertama mencoba mendapatkan manfaat terbesar. Jika nanti ada manfaatnya, maka naga tingkat dewa lainnya dapat dipertimbangkan. Oleh karena itu, saat permainan selesai, para ksatria naga akan melakukan upacara akbar di sini. Ini sesuatu untuk diikuti. Di depan kita harus memutuskan tempat pertama dalam kompetisi Tanglong hari ini. Lan Xuanyu menatap Qitianlong dengan mata panas saat ini, mereka bertiga sudah berjalan ke tengah lapangan. Sejak Qitianlong membuat perjanjian perjudian, ekspresi di matanya ketika dia melihat Lan Xuanyu menjadi sangat tajam. Menurutnya, dia ingin wanita ini menjadi istrinya dan melahirkan anak. Lalu, pertama-tama kita harus meyakinkan dia. Begitu Anda yakin, tentu tidak akan ada masalah lain. Seberapa besar dia menyukai Lan Xuanyu? Tidak juga. Setiap orang memiliki estetika yang berbeda. Di Tianlong, ada begitu banyak ras, dengan status Qitianlong, pasangan seperti apa yang Anda inginkan. Yang paling dia hargai adalah darah Lan Xuanyu.
Jika seorang wanita dengan garis keturunan ini melahirkan keturunannya sendiri, tidak diragukan lagi bahwa keturunannya akan lebih kuat. Inilah yang paling dia harapkan. Tidak peduli betapa tampannya wanita itu, mereka adalah cacingan dibandingkan dengan wanita yang pada akhirnya bisa melahirkan keturunan yang kuat. Istri sejatinya, hanya wanita dengan darah bangsawan seperti Lan yang memenuhi syarat. Semangat juang dalam diri Lan Xuanyu telah meningkat secara ekstrim. Bahkan dapat dikatakan bahwa dia tidak pernah penuh dengan kemenangan yang kuat dalam hidupnya. Tidak ada yang lain, hanya untuk diriku sendiri yang tidak menjadi istri satu sama lain. Selain itu, jika dia menikahi Qi Tianlong, dia hampir pasti akan terungkap. Bahkan jika dia mengatakan bahwa dia adalah seorang wanita yang menyamar sebagai laki-laki, dia dan Qi Tianlong pasti musuh bebuyutan. Saya bahkan tidak tahu bagaimana menghadapi diri mereka sendiri dan bagaimana menyelidiki diri sendiri. Karena itu, dia tidak bisa kehilangan permainan ini. Di masa lalu, Qi Tianlong sangat bersemangat, dan dia ingin membiarkan pihak lain mundur. Dengan cara ini, terlepas dari kemenangan atau kekalahan, tidak akan ada masalah pengungkapan identitas. Tetapi siapa yang tahu bahwa kursi pertama Tianlong melewati batas, memaksa Qi Tianlong untuk setuju dengan segala cara, dan memicu semangat juangnya. Tidak ada kemunduran bagi kedua belah pihak. Terus terang, bahkan jika Qi Tianlong benar-benar budaknya, dia tidak menginginkannya. Qi Tianlong terlalu kuat, jika dia tetap di sisinya, kebebasannya juga akan dibatasi. Tentu saja Qi Tianlong dapat dikendalikan, tetapi jika dia meminta Qi Tianlong untuk melakukan sesuatu yang merugikan Tianlong Star, Qi Tianlong pasti tidak akan menginginkannya. Siapkan. Pada saat ini, suara damai terdengar. Dalam pertandingan ini, tidak ada wasit. Ya, tidak pernah ada wasit di final. Karena hanya Ksatria Naga yang bisa menilai permainan seperti itu. Hari ini, dengan Tianlong duduk lebih dulu, dia adalah wasit terakhir dari hasil pertandingan ini. Senyum tipis muncul di wajahnya, dan Tianlong yang pertama tersenyum dan berkata, sudah lama sekali sejak ada permainan yang begitu menarik. Kalau begitu, ayo kita mulai. Dengan pengumumannya, final-final kompetisi Tanglong akhirnya dimulai. Tubuh Qi Tianlong meledak menjadi cahaya yang mengejutkan hampir seketika, dan cahaya merah melesat ke udara 100 meter, dan nyala api yang terang menyebabkan suhu di seluruh bidang kompetisi meningkat tajam. Dan aura yang telah dia tekan untuk waktu yang lama juga pecah dalam sekejap. Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu sepertinya terjebak di magma, dengan panas terik datang dari segala arah, membakar segalanya. Tanpa ragu-ragu, tubuh Lan Xuanyu penuh dengan cahaya warna-warni, sisik naga warna-warni langsung merasuki, dan dewa naga berubah. Lingkaran-lingkaran 4 warna beriak langsung di tengah tubuhnya, itu adalah elemen yang terkelupas. Qi Tianlong adalah garis keturunan Raja Naga Api, dan efek pengupasan elemen pada atribut api juga kuat. Ini juga salah satu kepercayaan Lan Xuanyu. Di mana elemen-elemennya dilucuti, suhu tinggi dari penindasan menghilang, dan lampu merah mulai redup. Tetapi pada saat ini, mata Qi Tianlong tiba-tiba menjadi seterang batu rubi, dan dia meledak dengan teriakan keras, melangkah keluar. Boom, api berkobar, api yang dahsyat tiba-tiba meledak, dan seluruh tempat kompetisi sepertinya tertutup oleh api dan hujan dalam sekejap. Sinar 4 warna cahaya yang mengelupas elemen segera diledakkan dan dihilangkan dengan banyak hujan api, tetapi mereka tidak bekerja sama sekali pada tubuh Qi Tianlong. Karena Lan Xuanyu memiliki pemisahan unsur. Ini adalah pertama kalinya lawan membuka paksa secara paksa. Sangat kuat. Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu hampir marah dengan pikiran yang sama di hati mereka. Kekuatan yang ditunjukkan Qi Tianlong memang di luar harapan mereka. Pedang panjang sudah muncul di genggaman Qi Tianlong saat ini, setelah dia melangkah keluar satu langkah, momentum Qi Tianlong sendiri meroket lagi. Semua nyala api langsung menyatu menuju pisau panjang itu, seolah-olah ada pusaran air pada pisau panjang itu. Dalam sekejap, langit dan bumi berubah, dan sisik merah di tubuh Qi Tianlong tampaknya memiliki magma yang terbakar. Suhu tinggi yang terik mengubah segala sesuatu di sekitarnya. Dia tidak bermaksud untuk menjaga tangannya, saat ini, dia melakukan yang terbaik. Dia bertekad untuk memenangkan pertempuran ini. Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu saling memandang. Keduanya melompat pada saat yang sama, masing-masing menunjukkan penampilan mereka sendiri dalam raungan naga yang ganas. Bai Xiuxiu secara alami adalah naga es jurang, ditutupi dengan sisik biru tua. Pada saat ini, transformasi Dewa Naga Lan Xuanyu adalah bentuk akhir yang nyata. Naga warna-warni dengan sisik warna-warni yang menutupi seluruh tubuhnya sedikit lebih kecil dari Raja Naga Emas sebelumnya.
Namun, ketika bentuk Dewa Naga yang berwarna-warni setelah transformasi Dewa Naga muncul, semua naga yang hadir merasakan detak jantung dan kehilangan detak jantung. Ang, menuju Qitianlong, Lan Xuanyu, yang menjelma dalam tubuh asli Dewa Naga, mengeluarkan raungan keras, cahaya warna-warni dan bayangan berkedip-kedip. Tidak ada kepala naga yang keluar, tapi ini adalah raungan naga terkuat, bukan naga emas mengaum, tapi Dewa Naga mengaum. Apa yang dibawa oleh raungan Dewa Naga itu adalah amukan Dewa Naga. Dalam sekejap, api dan aura di tubuh Qitianlong menghilang sepertiga dari waktu. Pemotongan yang awalnya direncanakan untuk dipotong menjadi setengah ketukan lambat dalam sekejap. Dan pada saat ini, Bai Xiu, yang sudah terbang ke udara, sudah mulai menari. Petak besar bulu angsa biru tua jatuh dari langit, mengurangi suhu di udara dan konsentrasi elemen api. Mendengar raungan Dewa Naga, bahkan 18 ksatria naga yang hadir mengubah wajah mereka. Tapi ada kegembiraan di wajah mereka. Dengan basis kultivasi mereka, bagaimana mungkin mereka tidak dapat membedakan tekanan kuat dari garis keturunan ketika Dewa Naga meraung? Ini jelas penindasan yang hanya muncul di darah atasan. Dan mereka semua tahu bahwa perubahan garis keturunan Lan benar-benar disebabkan oleh energi warna-warni yang dia serap di Rising Dragon platform hari itu. Meskipun rencana Lan Xuanyu hari itu tergesa-gesa, itu sangat rumit. Kekuatan naga warna-warni memang dari Seng Long Tai. Dan itu tenggelam dalam koma di depan ksatria naga. Semua ini terlalu realistis. Bahkan para ksatria naga tidak tahu. Pada saat ini, melihat bahwa dia berada di atas angin darah, bagaimana bisa dia tidak membuat para ksatria naga merasa baik? Nanti, mereka mungkin juga menyerap kekuatan naga warna-warni untuk meningkatkan garis keturunan.